Batam TV, inspirasi Kepri. Untuk memastikan kebutuhan gizi bagi anak tercukupi, Dinas Kesehatan Provinsi Kepri menggelar pelatihan stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang anak dan pemberian makanan balita serta anak prasekolah. Pelatihan ini diikuti oleh tenaga pelayan balita dari berbagai wilayah di Kepri dengan menghadirkan para pakar di bidangnya sebagai narasumber. Bagaimana jalannya pembukaan pelatihan ini? Bersama saya Itara Agustina, berikut laporannya. Tapi dia bawa beban yang begitu berat gitu ya. Ada yang jadi beban, bahkan ada yang jadi penusuk dari belakang gitu ya, musuh dalam selimut. Nah, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Kita 14 orang, kita sukseskan sama-sama pelatihan kita, sama-sama kita satu visi dan misi. Di BLC inilah kita cairkan semua itu ya ibu ya. Nah, jadi BLC ini bukan hanya untuk saling mengenal ibu-ibu ya, ini manfaatnya. Pertama tadi, ada satu persepsi, kesamaan persepsi, kita samakan isi kepala kita samakan arah dayung kapal kita bareng-bareng, dan fokus kepada pelatihan yang akan kita ikuti selama hampir lebih kurang 2 minggu ke depan. Informasi yang dulu di BLC ini saling mengenal, jadi nanti ada tugas-tugas kelompok, kerjasamanya lebih baik gitu ya. Sudah siap kita untuk mengikuti ataupun melakukan penugasan, mengikuti materi karena udah terbuka gitu ya visi dan misi kita. Kemudian membangun jejaring, ada rekan-rekan nanti mau diskusi misalnya, atau kita mau melakukan sesuatu misalnya di kabupaten lain, itu udah ada jejaring ya dari berbagai kabupaten. Dan yang paling penting adalah nomor 4, bagaimana pelatihan tersebut, pembelajarannya bisa diikuti dengan baik, ilmunya diserap, dan pada akhirnya bisa diimplementasikan teori ke praktik. Nah, ini manfaatnya ibu ya. Oke, mudah-mudahan manfaat ini bisa kita rasakan bersama. Oleh karena itu nanti kita akan bareng-bareng ya mengikuti alur pembelajaran kita. Ingat tadi alur pembelajaran kita ya, kita akan berkenalan, memilih pengurus kelas, merumuskan norma dan komitmen pelatihan, menggali kekhawatiran dan merumuskan harapan. Sekarang kita ke babak pertama dulu, yaitu berkenalan. Nah, tadi kalau kita ngomongin berkenalan, ibu-ibu sebelum mengenal orang lain, kita harus mengenal diri sendiri dulu. Sudah kenal sama dirinya, ibu-ibu? Ada yang usianya di bawah 20 tahun? Gak ada. Sudah 20 tahun lebih, 30 tahun lebih, 40 tahun lebih hidup di dunia ini, bareng si badan ini gitu ya. Ya udah kenal lah saya sama diri sendiri gitu ya. Sekarang saya mau ngetes ibu-ibu kalau udah kenal sama dirinya. Silakan ibu-ibu buka kertas lembar, disobek aja ya kertas lembar. Oke, ibu-ibu disobek dulu kertasnya ke lembar. Oke, jangan tulis nama ya, nggak usah tulis nama. Pokoknya kertasnya ke lembar gitu aja. Oke, sudah berapa? Udah kan? Nah, tadi katanya udah kenal sama diri sendiri, udah 3. Jangan tulis nama ya. Tulis, ini ibu-ibu ya, penugasannya, ibu-ibu bukan penugasan ya, ibu-ibu tulis, bukan tulis, gambar bukaan yang masih apa, sifat positif kita, ataupun kelebihan kita dan kekurangan kita, boleh 1, boleh 2 ya, tapi jangan dibuat nama. Nah, ya, atau jangan gambar muka tetangganya, muka suaminya atau muka anaknya atau muka adik kakaknya,
tapi gambar muka sendiri ya. Kira-kira yang khas dari ibu apa gitu ya? Gak usah mirip-mirip banget, kita bukan pelukis gitu ya. Kemudian tuliskan kekurangan dan kelebihan ibu-ibu. Ya, beberapa aja lah, 1 atau 2. Apa-apa gitu ya, alisnya tebal atau apa gitu ya, yang memudahkan untuk dikenali dari gambar. Kemudian tuliskan 1 atau 2 kekurangan dan kelebihan ibu-ibu. Jangan tulis nama. Ternyata kita ternyata masih banyak belum tahunya ya sama diri sendiri ya. Oke, baik ibu-ibu, halo. Oke, kalau saya bilang halo, ibu jawab hai. Kalau saya bilang hai, jawab halo. Oh belum. Halo. Hai. Halo. Hai hai. Hai halo hai halo hai hai. Susah ya. Oke. Baik, sekarang saya akan bagikan ya ibu ya. Tapi saya bagikannya secara acak. Maaf kalau ada yang dapat yang sama ya jadi kamu lah ya. Ada dapat yang sama. Oke, sekarang laba berikutnya, ibu-ibu silakan dilihat dulu kertas yang berisi gambar dan sifat positif sifat negatif atau kelebihan kekurangan. Silakan dilihat dulu, kemudian dibaca. Kemudian, ibu-ibu, kita kan tadi ingat babak pertama ngapain? Berkenalan. Tadi kita sudah ujian pertama mengenali diri sendiri. Sekarang tugas berikutnya adalah mengenali atau berkenalan dengan orang lain. Jadi ibu-ibu silahkan cari orang yang ada di gambar tersebut, kemudian berkenalan dengan ibu tersebut. Kalau ada yang nggak dapat, nanti akan kita hukum dalam tanda kutip. Ayo silahkan, boleh sambil bergerak, boleh sambil bergerak ya. Kenalan nama, instansi gitu ya. Yang nggak ketemu nanti kita hukum. Yang nggak ketemu nanti kita suruh nyanyi ya. Jangan-jangan ada yang lupa sama gambarnya sendiri. Ayo. Nama, instansi, pekerjaannya apa ya? Kita gini semua ya. Udah ketemu? Oke, baik. Sini udah dapat ibu? Udah ketemu ya? Oke. Ibu-ibu ada yang nggak ketemu? Enggak? Ada yang nggak ketemu? Ketemu semua ya? Oke. Tepuk tangan dong buat semuanya. Sekarang tugas berikutnya kita memperkenalkan diri ya. Mulai dari ujung sana, ibu silakan perkenalkan dirinya, kemudian kenalkan teman barunya siapa ya.
Ya, perkenalkan dulu dirinya sendiri ya. Silakan. Yuk ibu-ibu, halo. Hai. Nanti kita suruh nyebutin satu-satu. Silakan didengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Deva Jayanti. Saya bekerja di Puskesmas Seja, Kota Tanjung Pinang. Saya sebagai bidan yang bertugas di Poli Gizi. Panggilannya Ibu Deva. Ibu Deva. Ya, teman barunya siapa Ibu Deva? Jadi teman baru saya tadi namanya Jiki Puput Ardian Sari dari Puskesmas Tanjung Pinang, Kota Tanjung Pinang. Yang mana ibunya? Oke, terima kasih. Lanjut ke sampingnya, silakan Ibu. Berdiri biar kelihatan cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adis Marina, biasa dipanggil Adis. Saya bekerja Adis. Ibu Adis, oke. Saya bekerja di Puskesmas Seja, Tanjung Pinang. Hari ini saya dapat berkenalan dengan teman baru namanya Ibu Afrida, biasa dipanggil Kuria. Bertugas di Puskesmas Ijang. Beliau bidan pemegang program KB. Oke, terima kasih. Ibu siapa Ibu? Ibu Adis. Oke, boleh ke sampingnya Ibu. Tenang semuanya. Tapi boleh agak merapat. Nah, satu gini, satu gini. Jadi gini kok. Lurus saja nggak apa-apa. Oke, yang paling enak yang di ujung ini ya. Oke, sudah posisi ibu di belakang. Jadi ibu, oke. Nanti satu gini. Yang ini tugasnya menangkap, yang ini tugasnya kabur. Ngerti? Ini tugasnya menangkap, ini tugasnya kabur. Nanti kalau ada yang tertangkap, kita hukum, ya. Sudah. Oke, saya mau cerita. Yuk, dengarkan cerita saya. Begitu ada kata beruang, tangkap dan kabur, ya. Jangan hanya fokus kabur, jangan hanya fokus menangkap, tapi dua-duanya. Nah, ini otak kiri otak kanan kita bekerja, ya. Baik. Oke. Ayo, udah siap? Ya. Ibu-ibu, halo. Ayo, nanti nggak dengar. Ya. Di belakang Bapak Batang itu ada taman kan di belakang itu ya. Udah pernah jalan-jalan ke belakang? Nanti coba jalan-jalan ke belakang ya. Itu ada hutan karena lawannya belum terbuka semua. Banyak binatang. Saya pernah jalan-jalan ke belakang itu ya ibu-ibu ya. Wah, banyak sekali karena masih banyak hutan-hutan di belakang. Ada belalang. Ada belalang, pernah ada ular, pernah ada buaya juga ya. Nah, yang paling banyak itu adalah monyet gede-gede. Nanti ibu sore-sore nonton deh ya. Banyak monyet-monyet yang bergelantungan di pohon. Tapi yang paling heran itu ada belalang. Belalangnya banyak banget gitu ya. Belalangnya suka dan ada ikan yang suka berenang ya. Nah, pernah juga ada beruang. Oke. Yang kita lihat kenapa nanti kita hukumannya apa nanti ya? Dulu ibu ya. Udah kenal ya harusnya ibu-ibu ya. Jadi nanti kalau ketemu jangan hey jangan hey lagi. Dan ada peserta pelatihan juga di sebelah. Nanti salah orang gitu ya. Udah apa teman-teman kita ya. Oke, baik. Alhamdulillah kita sudah siap di poin pertama ya. Nah, ini ibu-ibu tahap pembentukan kelompok. Tadi kita kan bilang mau jadi kelompok itu gampang nggak ibu-ibu? Jadi tim. Nggak semudah ngomong ya. Nggak semudah jadi kelompok, nggak semudah itu. Kita ini individu dengan latar belakang berbeda, asal instansinya beda, kita punya prinsip sendiri, digabungin satu tempat terus tiba-tiba disuruh jadi kelompok. Nggak semudah itu. Pasti ada tahapan-tahapannya. Nah, tahapan yang pertama itu namanya forming, pembentukan rasa kelompok. Makanya tadi kita berkenalan supaya
supaya terbentuk, oh ini teman satu tim saya, teman sekelas saya, teman-teman saya di pelatihan SDID tingkat dan PMDA angkatan 2. Ini forming, mudah-mudahan sudah kita lalui. Yang kedua adalah storming. Storming itu kan badai gitu ya Ibu ya, tahap pancaroba. Saat kita berkumpul di satu tempat, visi misi beda, latar belakang beda, prinsip-prinsip beda, kadang-kadang pasti ada benturan-benturan. Pasti kadang-kadang ada konflik-konflik, itu wajar. Yang harus kita lakukan adalah forming ini supaya tidak makin runcing, harus kita bentuk yang namanya norma. Makanya istilahnya norming. Makanya tadi di tahapan ada membentuk norma-norma supaya tadi perbedaan-perbedaan itu tidak semakin meruncing. Kita akomodir semua keinginan kita dengan pembentukan norma yang nanti kita bahas bersama-sama. Akhirnya kita siap untuk performing, kita siap untuk berprestasi sebagai satu tim. Sudah terbentuk rasa kelompoknya, udah ada norma yang akan menutupi konflik-konflik, dan kemudian kita siap untuk berprestasi. Kira-kira kita sudah sampai tahap mana Ibu-Ibu? Forming dan norming mungkin ya. Nah, sekarang nanti kita akan masuk kepada norming. Nah, tadi Ibu-Ibu kita bilang supaya tidak makin perbedaan-perbedaan konflik-konflik itu tidak makin runcing, harus ada siapa? Pemimpin. Nah, kita sampai ke tahap berikutnya, yaitu kita akan pilih pengurus kelas. Biasanya kalau jadi ketua kelas itu kita pilih misalnya laki ya, karena ini semuanya adalah ibu-ibu perempuan. Jadi yang jadi ketua kelas dan pengurus kelas gimana kalau yang tadi ketangkep pada saat angka berulang? Setuju? Ada 2 orang tadi, Ibu Adis dan Ibu Rini. Sampai yang jadi ketua? Ibu Adis. Sudah aklamasi ya Ibu ya, nggak boleh menolak ya. Yang jadi sekretaris? Oh, Bu Rini bendahara. Kalau itu kita belum terpilih sekretarisnya. Ibu Adis setuju ya? Sudah suara bulat. Ibu Rini sebagai bendahara ya. Sekretaris siapa? Erlina Bu. Kalau gitu gini deh, ibu-ibu angkat tangannya, kemudian tunjuk ke satu orang. Sama-sama ya. Angkat tangannya bareng-bareng. Angkat tangannya. 1, 2, 3. Paling banyak kayak di sini ya. Oke, bentar. Kayaknya paling banyak arahnya ke sini nih. Tapi kalau yang ini kayak gini. Puput atau Ibu? Ibu Elvi. Ibu Elvi. Oke, sepakat ya. Tepuk tangan buat kita semua. Jadi sudah terpilih. Enak nih kalau pembelajaran orang dewasa cepat ya Ibu-ibu. Pengendali pelatihannya main tunjuk aja ya. Alhamdulillah kita sudah terpilih pengurus kelas kita. Ketua kelas Ibu Adis, sekretaris Ibu Elvi, bendahara Ibu Rini. Siap ya, nanti kalau ada hari Minggu ada bendahara ya Ibu-ibu. Ngumpulin duit bukan jadi ini ya. Bukan jadi donatur gitu ya, bukan jadi toke, tapi ngumpulin duit ya. Alhamdulillah sudah terpilih ya. Nah, sekarang kita berarti sudah sampai ke tahap stormingnya. Alhamdulillah bisa kita minimalisir dengan tadi ada pengurus kelas. Sekarang kita ke tahap berikutnya, yaitu tahap norming. Ini Ibu kita akan susun norma kelas. Kenapa harus disusun norma? Walaupun kita sudah satu kelompok Ibu, pasti ekspektasi cara kebiasaan kita beda-beda. Kita satukan kebiasaan kita diskusikan, kita rembuk bareng-bareng jadi norma kelas yang besar ya. Nanti kita diskusikan ya seperti apa norma yang harus dan akan diterapkan di kelas kita sampai 2 minggu ke depan. Kemudian, ini contohnya ya Ibu ya, norma itu aturan gitu ya, aturan yang akan kita terapkan di kelas. Nanti norma kelas ini Ibu-ibu kalau ada yang melanggar, ada sanksi atau hukuman. Tapi karena kita pembelajaran orang dewasa, sanksinya nggak kayak anak SD dong ya, atau kayak militer disuruh push up atau apa, nggak seperti itu. Nanti sanksinya akan kita susun di kontrol kolektif. Bagaimana kalau tadi aturan yang sudah kita buat ada yang melanggar, nanti kita ada sanksinya. Sanksinya yang gampang-gampang saja, misalnya kita suruh dia nanti memimpin senam, misalnya ya.
energizer atau berpantun dan sebagainya. Silakan nanti didiskusikan. Kemudian kita juga akan menyusun yang namanya harapan. Tadi saya sampaikan kenapa harapan disusun, untuk membantu fasilitator, untuk membantu panitia, untuk membantu mungkin juga saya sebagai pengendali pelatihan mewujudkan harapan tersebut, ekspektasinya. Terserah nanti ibu mau tulis apa ya. Ada kesempatan jalan-jalan, misalnya ke Singapura atau apa namanya, harapan gitu ya. Tapi yang realistis ya ibu ya. Nanti silakan didiskusikan. Kemudian yang keempat adalah yang ada yang ketinggalan kayaknya. Oh, benar ya? Ada yang ketinggalan ini. Ada yang satu kekhawatiran ya ibu ya. Oh, enggak betul ya. Ya ada satu yang namanya kekhawatiran. Ini karena saya bingung kenapa nggak ada di sini ya. Kekhawatiran. Kenapa kekhawatiran itu harus disusun untuk kita antisipasi. Misalnya khawatir A, khawatir B, khawatir C, supaya itu nggak terjadi. Ada nanti antisipasi dari panitia ya. Saya nggak tahu, padahal kan dari PPT tapi nggak muncul ya. Dan yang terakhir adalah kita akan susun year plans. Kenapa butuh year plans? Supaya kita makin semangat. Supaya nanti misalnya lagi kondisinya membosankan atau apa, yuk lihat dulu yuk dan sebagainya. Jadi ada 5 penugasannya ibu-ibu ya. Year plans ini nanti kita rancang agar kelas makin semangat. Year sudah saya disampaikan misalnya sebelum pembelajaran atau misalnya suasana lagi bosan, semangat mulai turun, kita year dulu dan akan menjadi emas identitas. Year-nya nggak usah satu album ya ibu ya. Bentar aja, dikit aja ya, singkat, padat, jelas, dan yang penting meningkatkan, membangkitkan semangat. Misalnya nanti ada pimpin ketua, saya semangat pagi, SBT angkatan 2, apa nanti silakan, bla ya, dan lain sebagainya. Ini contoh saja. Jadi ibu-ibu sekarang kita akan bagi menjadi 5 kelompok karena kita orangnya hanya 14, berarti ada yang satu kelompok 2 orang ya. Karena cuma 14 ya. Oke, ini mungkin ibu-ibu kita mau berhitung atau bagaimana? Berhitung saja ya, biar makin kenal. Ibu berhitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Oke, silakan kumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. 1 mungkin di sana, 2 mungkin di sini, 3, 4, 5 gitu aja mungkin ya. 3 di sini biar enak. 2 di sini aja. Berarti yang kelompok 5 yang cuma 2 orang ya? Iya. Nah kelompok 5 bikin yel ya. Oh gini aja, yang kelompok 1, sebentar ibu-ibu, kelompok 1 mana? Oke, kumpul aja dulu, nanti tugasnya beda. Yang kelompok paling sedikit tugasnya ringan aja ya. Oke, silakan kumpul dulu. Ini kelompok 1 3 orang. Kelompok 2 mana ibu-ibu? Oh kelompok 2 boleh. 3 boleh, sudah kumpul. 4 mana ibu? 4 ini boleh. 5 mana? Bentar, kelompok 2. Kelompok 2 yel. Kelompok 3 harapan. Kelompok 4 kekhawatiran. Oke, ibu-ibu. Aturan. Itu kelompok apa? Saya minta panitia dulu ya. Pakai spidolnya boleh ambil 2 lagi ya ibu ya. Balik di sini. Kiri belakang aja.
masnya nanti kita hukum ini ya. Jadi HP nggak boleh ada yang berbunyi. Kalau ada yang berbunyi nanti kita hukum ya, ibu-ibu ya, karena sudah sepakat ya. Berpakaian sopan dan rapi, ini kalau ada yang nggak sepakat bahaya ini ya. Berpakaian tetap sopan dan rapi, karena ibu-ibu walaupun ada asrama, ibu-ibu ini perkantoran ya, bukan hotel. Jadi mohon ibu-ibu tetap berpakaian yang rapi, walaupun kita misalnya sedang tidak pelatihan, jadi tidak ada pembelajaran, karena kita perkantoran ya. Kemudian tidak berisik selama pembelajaran. Nah, nanti kalau ada yang berisik kita hukum ya. Setuju ya? Saling menghargai, saya rasa semua setuju. Ada hukuman bagi yang terlambat, oke. Izin ke toilet dengan persetujuan anggota atau fasilitator boleh. Ibu nggak dilarang, jangan sampai menahan pipis, menahan B besar atau lain sebagainya ya. Silakan izin saja ya. Kalau saya tidak ada, misalnya dengan fasilitatornya, agar tahu fasilitatornya ibu kemana. Ini udah sedikit, kalau ada yang keluar langsung kelihatan ya ibu-ibu ya. Kemudian tidak boleh makan di kelas. Oke, jelas. Nanti ibu-ibu kalau ada waktu untuk snack, silakan di ini ya, di depan ya, seperti itu ya. Tidak boleh membawa makanan dalam kelas. Kerjasama dan menjalin kekompakan, oke. Semangat dalam mengikuti pelatihan dari awal sampai akhir. Oke, setuju. Ada yang perlu dikomentari, ditambahkan, dikurangi? Sepakat? Bungkus ya? Bungkus. Kalau ada yang melanggar, ini dia. Sudah dibahas oleh kelompok kontrol kolektif. Mana ini kontrol kolektif? Ini dia. Kalau ada yang terlambat, kalau ada handphone yang berbunyi, apalagi kalau ada yang berisik segala macam, ini dia hukumannya ya. Pertama, menyampaikan refleksi. Kedua, memimpin doa sebelum memulai pelatihan. Ketiga, menyimpulkan materi hari ini. Keempat, memimpin peregangan. Kelima, bernyanyi atau berpantun. Tujuh? Oh enggak semuanya. Satu. Nanti habis 2 JP kalau semuanya begini ya. Pilih salah satu saja. Pantunnya juga jangan gurindam 12 ya. Pantun satu bait aja gitu ya. Ibu-ibu setuju? Setuju ya. Sepakat ya. Kalau ada yang telat nanti kita suruh salah satu ya, nyanyi, pantun atau kewer-kewer ya. Oke. Sepakat, kita bungkus. Sekarang kita lihat harapan. Oh, harapan. Ini dia harapannya. Mumpung ada fasilitator dan panitia juga nih ya, biar didengerin ya. Dapat memahami materi PMDA dan SDDTK selama pelatihan. Kemudian dapat mengikuti pelatihan dengan aktif dan menyenangkan. Dapat membagikan ilmu kepada teman nakes yang ada di tempat kerja masing-masing. Dapat diaplikasikan oleh nakes terlatih di masyarakat wilayah kerja masing-masing. Lulus dan seluruh peserta mendapatkan hasil yang terbaik. Tetap terjalin silaturahmi antar peserta angkatan 2 PMDA dan SDDTK. Hilangkan stres dengan jalan-jalan ke pantai. Bisa dikabulkan nggak ini? Hilangkan stres dengan jalan-jalan ke pantai bersama peserta, fasilitator, MOD dan panitia. Saya setuju sekali ya. Yang penting saya dibayarin gitu ya. Kita ada hari Minggu kosong ya Bu ya. Itu kalau hari Minggu boleh keluar nggak Mbak? Hari Minggu boleh ya. Asalkan izin dulu ya, karena Bapak Ibu kan statusnya kan panitia peserta gitu ya. Ada di tanggung jawab kami gitu ya, tanggung jawab Bapak Pes dan tanggung jawab panitia gitu ya. Kalau mau keluar, izin dulu dengan panitia ya Ibu-ibu ya. Mau ke pantai, kemana lagi? Mall, Barelang, ada yang belum ke Barelang? Mall bukannya mau di Bintan, mall apa pantai cantik-cantik ya di Bintan ya Ibu-ibu ya. Oke, baik. Insya Allah harapannya semuanya nanti bisa terkabul ya. Ya, bisa lulus, bisa mengaplikasikan materinya dan bisa jalan-jalan. Ini luar biasa, kelas ini harapannya nggak muluk-muluk ya. Biasanya ada yang muluk-muluk ya, tapi mantap luar biasa. Bungkus, ya ada yang tambahan dari teman-teman lain? Ada harapannya belum masuk di sini? Oke, setuju ya. Sekarang ke kekhawatiran. Apa sih yang dikhawatirkan oleh teman-teman semua, Ibu? Apa yang dikhawatirkan? Mudah-mudahan tidak terjadi. Kurangnya penyerapan dalam pembelajaran. Tidak dapat mengimplementasikan atau mempraktekkan di tempat kerja. Kolaborasi pada saat penerapan materi SDDTK dan PMDA tidak efektif.
tidak dapat dukungan dari kepala puskesmas, kurang fit dalam mengikuti materi pelatihan, kurang komunikasi. Ada lagi nggak yang lain yang dikhawatirkan? Kalau 1, 2 ini kayaknya masalah pribadi gitu ya Bu-ibu ya. Boleh juga ada faktor dari eksternal, misalnya faktor fasilitator. Mudah-mudahan fasilitator kita nanti bisa semangat memberikan materi sehingga ibu-ibu penyerapannya baik gitu ya. Nah, kalau yang 2, 3 dan 4 ini kekhawatiran sesudah pelatihan berarti ya. Bagaimana nanti sudah selesai pelatihan, ilmunya nggak bisa diterapkan, nggak ada dukungan dari kampus. Nah ini nanti mungkin di tindak lanjutnya ibu-ibu nanti bagaimana agar sosialisasi ke kampus, misalnya ke pimpinan dengan rekan-rekan sekerja, dia bisa optimal. Nah nomor 5 ini kalau kurang fit, mudah-mudahan tidak terjadi ya ibu-ibu ya. Tapi kalaupun kurang fit nanti boleh lapor. Kita ada bukan ini ya pos kesehatan gitu ya, bukan klinik gitu ya, tapi ada obat-obatan gitu ya. Tapi mudah-mudahan semuanya biasanya sih bukan justru kurang fit ya, kelebihan gizi kita selama pelatihan ini ibu-ibu ya, makan tidur kita. Nah ibu-ibu kita Perpus Batam ini kan luas ya. Kalau pagi-pagi pengen jalan-jalan silakan, atau ke belakang tadi kita cerita yang ada beruang itu ya ibu-ibu ya. Atau boleh nge-gym, kita ada gym, tapi kuncinya boleh minta ke ke EO dulu gitu ya. Mudah-mudahan nomor 5 ini tidak terjadi. Kita air minum banyak berlimpah ya ibu-ibu ya, jangan kurang minum. Terkait makanan insya Allah kita polanya orang-orang gizi nih ya. Makanya kita kalau makanan itu nasinya paling belakang ibu-ibu kita taruh. Kenapa? Biar gak banyak karbo, karena kita lauk dulu, nasinya dikit gitu ya. Karena kita kemarin pengennya karbonya dikurangi gitu ya. Tapi kadang-kadang ada yang sana dulu gitu ya. Ya. Tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi ya. Nah kurang komunikasi, mudah-mudahan udah cair ibu-ibu, jangan lagi saya dari puskesmas A, B, C. Dan sekarang kita satu menjadi peserta pelatihan ya. Mudah-mudahan komunikasinya baik. Ya mudah-mudahan tidak ada lagi yang dikhawatirkan ya ibu-ibu ya. Alhamdulillah sini nggak ada kekhawatirannya tentang rumah, tentang apa ya, luar biasa ya. Kekhawatirannya adalah bagaimana implementasi ilmu. Mantap. Tepuk tangan buat kita semua. Yang penting eye catching penampilan. Nah ini berbicara sebetulnya penampilan kita juga pada nanti saat SDIDTK kan ke sasaran. Kan nggak mungkin muncul ke sasaran Bu. Kayaknya gimana Bu? Kalau Bu yang lihat juga. Janji Bu besoknya kamu datang lagi. Ibu mau ngomong apa? Udah terlambat. Terlambat kau datang padaku. Nah, ya Jepang, lihat Jepang kan? Kan bahasa Jepang lah nanti usah lagi. Ibu tahu? Aduh nanti kalau saya bicaranya. Jiso Korea. Nah itu dia. Ya sekarang ada nggak di ruang ini yang tidak suka sama namanya Korea? Nah, siapa yang tidak suka? Ya itu udah ketahuan ya gimana. Ya, jadi kan saya mau sebetulnya jadi berbicara Korea dan Jepang yang negara yang ras kita kalau bicara ras Asia, walaupun misalnya kampung saya di Eropa, saya masuknya ras Asia karena orang tua ya, walaupun lahir dan besar di Eropa, mikir Eropa mana gitu ya, udah nggak usah dibikin kurikulum nanti kasihan tim anti agingnya nggak bekerja, udah ikut aja kalau saya bilang gitu ya, nggak usah ditanya apalagi dari Lumbung Baja, dia sering Lumbung Baja Eropa sebelah mana di Lumbung Baja, nggak usah dicari pertanyaan, udah. Oke, jadi kalau kita berbicara ras Asia, dulu orang Jepang kita bicaranya apa? Arigato, terus apa lagi? Hai, terus apa lagi? Arigato, hai, penjajah, itu udah lupain sejarah, penjajah, terus? Terus? Nagasaki, banyak orang belum baca, tanya Nagoya itu Jepang kan? Kalian orang bahasa aja dari Karimun, dari Tanjung Pinang itu Tawab itu ke Nagoya itu. Iya kan, makanya Bapak Lukas di sini agak jauh dia ke Nagoya ya. Jadi itu. Terus satu lagi apa yang Jepang yang dulu kita dari itu bukan masalah bulinya. Artinya apa? Jepang sekarang ada nggak yang kita bilang lagi pendek? Nggak ada kan, itu udah dihapus. Yang ada apa? Nagoya masih ada, Osaka masih ada, apa lagi? Tadi Sakura masih ada, Gunung Fuji masih ada kan? Iya itu kan masih ada kan? Yang hilang sekarang apanya tadi? Nah ini mereka intervensinya. Makanan balita apalagi ya? Karena konsep daripada intervensi
yang tidak langsung adalah pola hidup. Ya, jadi kalau stunting bicaranya adalah, ya kenapa? Biasanya anak turunan bayi ya, itu menurut berat badannya pada usia berapa? Setelah apa? Setelah ASI. Kenapa? Iya enggak, karena ibunya konsepnya ASI. Dia begitu dia 6 bulan, dia dapat 6 bulan kok, pokoknya minum susu aja. Anak saya susah makan, tapi susunya mahal dong. Iya Bu, susunya harus besar dari Singapura. Kalau nggak dari Singapura dia muntah, diare. Apalagi susu yang di TV itu Bu. Aduh, enggak. Cuma makan kentang. Rotinya masih mending kalau cuma 1 slice. 1 kantong. Iya kan? Bu belum makan Bu. Astagfirullahaladzim, sudah habis 1 kantong plastik roti. Dia bilang belum. Masya Allah. Ya, hitung kilonya. Tapi itu karena dia rebusan, dia belum makan nasi, belum. Nah, itu dia ya. Jadi konsep SDIDTK itu adalah konsep daripada ya udah nanti kita perlu panitia. Dia kan kita PKN apa? Hari Selasa minta tolong panitia bisik-bisikan ke pakai bus kan? Yang mobil, yang bawa mobil agak dibelok-belokkan dikit biar dilihat dulu. Ya, terus nggak tahu saya sakura yang di sini sudah belum yang di Kampung. Coba kalian tak udah ada di tebang gitu. Kamu untuk pelebaran jalan udah nggak usah diceritain itu, udah nggak ada lagi ya. Jadi kapasitas kita adalah sebagai lembaga diklat yang ada di Bapelkes di wilayah Kota Batam ini. Walaupun memang kita sebagai UPT unit utama pelayanan teknis terkait dengan kediklatan di bawah Kementerian Kesehatan, tapi kami mempunyai kewajiban terkait dengan pengendalian mutu terhadap pelatihan kesehatan. Nah, kaitannya dengan penyelenggaraan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kota Batam di Bapelkes Batam ini, kami menyambut baik untuk mencapai apa yang diharapkan atas pelatihan tersebut dalam rangka pengembangan kompetensi dari ASN di Kota Batam kaitannya dengan khusus di dalam bidang kesehatan. Ini menjadi otorita kami memastikan bahwa pengembangan kapasitas ini sesuai dengan pengendalian atau akreditasi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Mutu Tenaga Kesehatan kaitannya dengan peningkatan kompetensi tenaga ASN di wilayah Kota Batam ini gitu. Jadi pengendaliannya itu apapun yang menjadi pelatihan bidang kesehatan, kita memastikan bahwa itu sesuai dengan kurikulum yang ada dan memastikan diselenggarakan di institusi yang di institusi lembaga diklat yang terakreditasi. Akreditasi itu apa? Akreditasi itu adalah yang sesuai dengan kriteria dari lembaga penyelenggara pelatihan yang ditetapkan oleh Direktorat Mutu Tenaga Kesehatan itu. Jadi pelatihan SDIDTK dan PMBA bagi balita ini merupakan pelatihan dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau ya, yang bertujuan itu melatih para tenaga kesehatan terutama bidan dan tenaga gizi di puskesmas agar mampu melaksanakan tata laksana tumbuh kembang, deteksi dini tumbuh kembang balita dan pemberian makanan bagi balita. Jadi pelatihan ini adalah pelatihan yang sudah terakreditasi di Direktorat Peningkatan Mutu. Jadi kurikulumnya sudah ada. Kemudian untuk melaksanakan pelatihan ini Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau itu bekerja sama dengan kita Bapelkes. Jadi dari segi TOC atau penyelenggara pelatihan itu dari kita yang mengawal mulai dari akreditasi pelatihannya sampai dengan nanti sertifikat pelatihan bagi peserta latihnya. Jadi pelatihan yang terakreditasi ini nanti peserta akan mendapatkan sertifikat dari Direktorat Peningkatan Mutu dan juga mendapatkan satuan SKP dari organisasi profesi masing-masing tenaga kesehatan. Rasa kue talam sambil disantap bersama teman-teman. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami Kurniawan SKM PH yang kami hormati
Kepala Seksi Kesda dari Bapelkes, Ibu Dr. Desi Aryani Kutok MDiomed. Yang kami hormati, Ibu Fasilitator dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Ibu penutupan pelatihan SDIDTK dan pemberian makanan balita dan anak prasekolah tingkat Provinsi Kepulauan Riau Angkatan 2 tahun 2023 dimulai. Hadirin yang kami hormati, mari kita dengarkan bersama penyampaian kesan dan pesan dari peserta pelatihan yang diwakili oleh Ibu Yendriani dari Puskesmas Liur Permai. Kepada Ibu Yendriani kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kami dari peserta mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada ibu-ibu pengajar, kepada Ibu TOT juga, dan kesempatan juga kepada penyelenggara di Bapelkes ini. Awal kami datang sampai akhir, kami merasakan ada perubahan suasana dalam mengejar laporan, suasana semuanya Bapak Ibu. Tapi yang dapat kami pelajaran paling besar yaitu tentang SDTK dan pemberian makanan balita. Biasanya Bapak Bu, kami SDTK di Puskesmas kami jarang bersatu, kata Ibu pengajar dikawinkan gitu. Jadi sampai di sini, alhamdulillah kami dah dikawinkan. Ilmu yang kami dapatkan selama 10 hari ini Bapak Ibu dapat kami aplikasikan di puskesmas masing-masing. Kemudian 10 hari ini Bapak Ibu kami merasakan bukan waktu yang singkat, waktu yang lama ya. Karena semuanya kita dan meningkatkan keluarga, meningkatkan saudara juga. Tapi kami bersyukur Bapak Ibu, kami dan mendapatkan ilmu yang sangat besar. Sangat terima kasih sekali kepada pengajar tentang SDTK dan PPWA wanita ya. Kemudian kami mungkin dalam yang 10 hari kami bilang tadi Bu ya, mungkin kita dalam 10 hari ini udah merasa keluarga semua. Karena dari awal kita tidak tahu, jadi tahu, dari kawan yang tak tahu, jadi tahu. Jadi semuanya banyak yang tahu Pak, Bapak Ibu. Jadi kami merasakan sangat terima kasih Ibu yang kami telah dapatkan. Jadi dalam 10 hari ini mungkin ada perpisahan ya, karena waktu yang kita dah finishnya mungkin. Itulah yang dapat kami sampaikan Pak Bu dari yang kami dapat pelajaran hari ini. Dari ini juga Pak, dari hasil dari ujian kami tadi Pak, dari awal kami nilainya tak bagus, sekarang alhamdulillah Pak, memang yang kami ini Pak memang luar biasa Pak. Contoh kalau ada kata besi kanan 6 mungkin 6 Pak. Jadi kami ucapkan terima kasih sangat Bapak Ibu cara Pak ilmu 10 hari ini. Mungkin itu aja Pak pesan kami, mungkin pesannya Pak pesannya ya, pesannya mungkin ada pelatihan selanjutnya pada kawan-kawan kami tentang anak juga Pak, contohnya tentang FDS itu Pak. Terima kasih kepada Ibu Yendriani. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau yang pada kesempatan ini diwakili oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, sekaligus menutup acara ini secara resmi. Kepada Bapak Andi kami persilakan. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Hartati selaku Quality Control pelatihan kita pada angkatan 2 ini, termasuk saya pikir di angkatan 1 juga. Kemudian yang kami hormati Bu Desi sebagai pengendali pelatihan,
khususnya pada pelatihan Angkatan 2 dan juga Angkatan 1 barangkali sebelumnya. Anissa Putri Julita selaku Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan juga Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, yang sama-sama kami hormati rekan-rekan fasilitator, baik dari internal Linkes yaitu Ibu Sri Rezeki SGZ dan Indarianti SKM, maupun narasumber ataupun fasilitator yang berasal dari luar atau eksternal dari Dinas Kesehatan. Pada hari ini tentunya tidak lain yang tidak bukan, yang paling penting dan paling utama adalah bagaimana kita selaku umat yang beragama, kami selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpah kami jualah kita masih bisa diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk hadir bersama-sama di ruangan ini, ya, dalam keadaan tidak kurang satu apapun, sehat walafiat, ya. Semoga ikhtiar kita, ya, kemudian usaha kita dalam bentuk pelatihan ini bisa membuahkan hasil sesuai harapan kita bersama. Kemudian tak lupa salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan Allah Nabi Muhammad SAW. Saya mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita yang mungkin berasal dari umat beliau akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Pada hari ini izinkan kami mewakili Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Bapak Dr. Muhammad Bisri SKMMKes yang pada hari ini menghadiri undangan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta Expo terkait launching program transformasi layanan primer dan juga integrasi layanan primer, bahwa ada 6 konsep transformasi layanan primer, ya, yang digadang-gadang oleh Kementerian Kesehatan akan dilakukan perubahan. Jadi artinya perubahan itu pasti konsepnya dari yang belum baik menjadi baik, ya. Dari yang sudah ada mungkin tetap ada tetapi kualitasnya ditingkatkan, yang belum ada dimunculkan, yang belum kuat dikuatkan. Nah, jadi itulah sebenarnya konsep dari transformasi layanan primer, bahwa salah satunya bagaimana kita menguatkan peran dari aspek fasilitas kesehatan, aspek sumber daya manusia kesehatan yang ada di tingkat layanan primer. Ya, maka itu kami membuat konsep bahwa pelatihan ini adalah kita mendatangkan, melatih, ya, rekan-rekan dari layanan primer tentunya. Barangkali ada dari bidang di setiap puskesmas induk, ya. Kemudian ada dari puskesmas pembantu di sini yang hadir, pemberian makanan balita dan anak, ya. Kemudian terkait juga SDIDTK yang merupakan simbol bagaimana para tenaga kesehatan dalam tanda kutip di sini ada yang berasal dari backgroundnya bidan, ya, ada mungkin backgroundnya dari nutrisionis atau gizi, yang notabene pada aktivitas hariannya dalam bekerja tidak terlepas dari program ataupun materi-materi pelatihan yang didapatkan, baik melalui tatap muka selama hampir lebih kurang 10 hari, ya, 9 hari, ya. Ini bisa diterapkan pada saat melakukan aktivitas pekerjaannya di puskesmas maupun layanan primer lainnya. Artinya apa? Dengan konsep transformasi layanan primer yang saat ini digadang-gadang oleh Kementerian Kesehatan, setidaknya yang punya rumah harus kuat dulu nih, ya, sebelum kita memberikan layanan kepada masyarakat. Walaupun sebelumnya sudah kuat, tetapi harus dikuatkan dengan konsep yang baru, ya. Jadi artinya dulu saya pikir pelatihan ini tidak pernah hilang, ya. Jarang, setahu saya itu pelatihan SDIDTK ini hilang dari permukaan.
tapi tetap dilaksanakan hampir paling tidak itu 2 tahun sekali, saya pikir pasti ada pelatihannya, karena kita menganggap pelatihan SDDK ini adalah salah satu skill atau kapasitas atau kompetensi yang harus dimiliki oleh teman-teman pengelola program. Era 2020 begitu ditetapkan sampai menjelang 2022 ya, itu semua konsultasi, semua rujukan. Jadi bahasa rujukan itu kan ada juga sebenarnya bahasa konsultasi. Jadi rujukan sebenarnya konsultasi dalam konsep awal dari puskesmas ya, itu kita laksanakan melalui daring. Tapi saat ini setelah kondisi membaik ya, kondisi perekonomian kita kembali pulih, maka kita diberikan kesempatan oleh Kementerian Kesehatan untuk melaksanakan kegiatan secara luring. Jadi itu, dan kita sendiri dari bidang kesehatan masyarakat khususnya Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau itu memang menunggu hari ini, artinya menunggu kesempatan launchingnya ILP ini seperti apa konsepnya. Karena dengan di launchingnya ILP ini nantinya ada semacam integrasi layanan dari pelayanan kesehatan primer rujukan ya kepada bidang kesehatan masyarakat. Misalnya berdasarkan Permenkes nomor 5 tahun 2022 tentang SODK Kementerian Kesehatan, ada beberapa lembaga yang berada di bawah Kementerian Kesehatan itu serta-merta akan setidaknya 50% dari tubuh organisasinya ya itu akan melekat di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Pertanyaannya, level 1, 2, 3 itu di mana? Ya. Level 1 itu nanti puskesmas. Jadi lab atau pencitraan sederhana yang ada di puskesmas saat ini itu akan ditambah layanannya. Salah satunya kita mengedepankan konsep pencitraan pemeriksaan laboratorium lingkungan. Jadi nanti setiap puskesmas mau tidak mau minimal punya 4 tenaga unggulan untuk mendukung berjalannya Labkesmas. Yang pertama, dokter terlatih terkait analisa laboratorium kesehatan masyarakat, baik laboratorium umum dan laboratorium lingkungan. Kemudian ada entomolog ya, 1 terkait kajian terhadap analisa penyakit yang disebabkan atau berbasis zoonosis ya. Kemudian ada sanitarian, sudah jelas fokusnya pada lingkungan. Kemudian yang terakhir nantinya dari ATLM, khususnya analis kesehatan. Jadi nanti di ruangan puskesmas yang 2x3 itu ya, atau bahkan 3x4 itu nantinya akan ada 4 petugas kesehatan berada di situ sekaligus. Nah, jadi artinya apa? Puskesmas yang belum ada mau tidak mau harus dipenuhi oleh Direktorat Tenaga Kesehatan nantinya. Bagaimana polanya kita tahu. Kita lihat dulu ya, sampai adanya launching pada hari ini. Jadi kita berharap hal-hal yang semacam uji laboratorium uji laboratorium lingkungan yang sifatnya kualitas udara atau bahkan air saja itu tidak perlu lagi dikirim ke Batam. Ya, cukup kita analisa di tingkat puskesmas. Ya, jadi itu sebenarnya tujuannya mendekatkan layanan pencitraan laboratorium kesehatan masyarakat tadi atau laboratorium lingkungan itu lebih dekat di sisi masyarakat melalui puskesmas. Apa keterhubungannya dengan pelatihan hari ini? Ya, perlu kami sampaikan bahwa pelatihan hari ini di tahun 2023 melalui dukungan dari Kementerian Kesehatan kita melaksanakan 2 fase kegiatan. Yang pertama angkatan 1 itu sudah dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 16 Agustus 2023. Nah, jadi untungnya Ibu Desi ya, kemudian Ibu Hatati, Ibu Anissa yang juga sama seperti Ibu nih meninggalkan keluarga selama 10 hari. Saya aja tak pernah lihat selama 10 hari. Jadi yang saya sudah janji sama beliau, pokoknya kalau Bu Anis keluar, saya yang tunggu kantor. Jadi saya itu buka dan tutup saja, ya kan?
Apalagi untuk program seperti ini ya, kedatangan Kadis juga super sibuk. Jadi artinya beliau, jadi saya sudah WA kirim salam juga kepada seluruh para peserta yang hadir. Semoga pelatihan ini sangat bermanfaat. Bagi kami juga bermanfaat Bu, karena Ibu merupakan tulang punggung layanan dari kami. Kenapa kok di konsep berakhlak ASN itu ada 5? Terakhirnya adalah kolaboratif. Ya. Jadi K yang terakhir berakhlak itu kolaboratif. Jadi tanpa kerjasama tim, kerjasama antar lini dari tingkat layanan kita, layanan primer tingkat dasar, dari Polindes, ya, Polindes atau Poskesdes, Pustu, Puskesmas, ya, dinas kesehatan, rumah sakit, ya, rumah sakit tipe D, rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe B, ya, sampai ke pusat, itu semuanya berjenjang. Jadi tanpa kita semua nggak bisa. Para tenaga-tenaga kesehatan kita ini selalu ditingkatkan kapasitasnya, kemampuannya, kualitasnya dalam mengelola program, ya. Kemudian apa ya, ilmunya yang mungkin baru dan terbarukan. Tenaga pendidikan, ya, atau PNS-PNS baru yang mungkin menjadi lapisan kedua dari kita. Jadi saya sampaikan, semuanya harus ada kaderisasi. Banyak hal-hal yang inovatif dilakukan oleh mereka, terutama bagaimana menghubungkan hubungan kerja antara Bapelkes dan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Kenapa kami dekat dengan Bapelkes? Karena banyak program-program yang berstatus APBN, ya, berstatus kegiatan dari pusat, mau tidak mau, suka atau tidak suka, ke kamilah kegiatan itu. Karena kami kewenangannya adalah membantu atau mendorong kerja-kerja dari pemerintah pusat. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yentri selaku Ketua Angkatan 2, saya pikir karena sudah diberikan amanah oleh kawan-kawan sekalian untuk menyampaikan kesan-pesan. Yang namanya kesan itu jarang yang tak baik, ya, pasti baik, ya. Tapi kalau pesan biasanya untuk panitia. Jadi kalau ada kurang makan, ya, kurang misalnya layanan, nah itulah nanti sampaikan ke panitia kami akan sampaikan ke Bapelkes, ya. Nanti keterhubungannya pada saat pengawasan, ya, kemudian musim tinjauan dari kawan-kawan Itjen di pusat itu ada sinkronisasi, ada keterkaitan hubungan kerja yang erat antara Bapelkes Batam dan juga kita di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, ya. Jadi saya berharap dengan didapatkannya materi di Mimatari selama hampir lebih kurang 10 hari, ya, terus ditambah dengan PKL di 3 puskesmas, tahu saya, ya, betul, ya. Jadi ini dibagi menjadi tiga kelompok untuk datang melihat atau belajar di lapangan di 3 puskesmas, ya, Bu Anies, ya. Yang dulunya orang-orang Batam, orang-orang luar Batam yang tidak tahu Botania, tahulah sekarang minimal, ya. Yang dulu nggak punya kawan di Botania sudah punya, ya. Yang nggak ada mitra dulu di misalnya di Tanjung Muncang, tahu, ya, tahu dan kenal. Dan yang nggak tahu posisi puskesmas sudah tahu, ya. Kenapa? Karena dengan konsep sekarang, ya, konsep rujukan regional, mau tidak mau seluruh kawan-kawan kabupaten kota di luar Batam, ya, jadi kalau dibutuhkan nggak apa-apa Bu, bisa dikasih free, di freelance sertifikat saya itu nggak apa-apa, yang penting bisa berguna untuk masyarakat Kepulauan Riau dan Indonesia pada umumnya, ya. Makasih Bu Ratati, Bu Desi, saya sedikit menyita waktu, ya, hampir sekitar 30 menit juga saya bicara kayaknya, ya. Jadi hari ini merupakan hari terakhir pelaksanaan pelatihan SBIDTK dan pemberian makanan balita anak prasekolah bagi tenaga pelayanan balita. Artinya yang di sini pasti ada 2 profesi yang hadir. Yang pertama bidan, yang kedua nutrisionis. Ya, artinya kita berharap hal ini nantinya bisa mendorong peningkatan capaian percepatan penurunan stunting di Kepulauan Riau. Yang pada tahun ini kondisi realnya pada kisaran 15,4% capaian kita, dan target nasional di tahun depan, target kita di tahun
depan itu akan menurun menjadi 14%. Jadi peningkatan kapasitas ini secara tidak langsung ya, akan mendorong atau membantu pemerintah daerah dan pemerintah provinsi termasuk pemerintah pusat dalam menekan atau menurunkan angka penurunan stunting di Indonesia dan Kepulauan Riau. Ya, jadi tujuan akhirnya masih semuanya kegiatan fokus pada stunting, walaupun ya, secara penganggaran notabene lebih besar di BKKBN ketimbang di kesehatan, tapi karena kita biasa kerja tak beranggaran, maka kesehatan itu siap aja bekerja seperti apa. Jadi di dalam Perpres nomor 72 tahun 2019 tentang tim percepatan penurunan stunting, betul tak Mas Rik? Betul ya? Jangan salah pula nanti. Jadi setahu saya itu 72 tahun 2019 sudah jelas posisi Dinkes di mana, posisi BKKKM di mana. Jadi tidak ada lagi dusta di antara kita. Nanti kita harus tahu nih, baca Perpres ataupun kalau nanti di kabupaten kota dan provinsi bacalah peraturan gubernur 902 kalau di tingkat provinsi tahun 2021. Jadi yang namanya tim percepatan penanganan stunting, penurunan stunting itu ada slot-slotnya. Jadi kita di kesehatan khusus penanganan intervensi spesifik dan sensitif. Di luar itu serahkan kepada lintas sektor yang lain. Jadi jangan bicara lagi yang lain. Tapi kalau saya bicara kemana-mana boleh. Karena saya setengah dari kebijakan itu ada di tangan saya. Kalau Pak Kadisnya Jenderal Bintang 1, saya kolonelnya. Jadi artinya setengah kebijakan dari Pak Kadis ada setidaknya dilimpahkan ke saya. Bicara saya ini adalah bicara Pak Gubernur, bicara Pak Kadis. Salah saya bicara, mungkin keliru saya bicara, bisa jadi juga keliru bagi mereka. Ini juga kita juga mengucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan media, terutama dari Batam TV yang hadir langsung di sini, Bu. Jadi nanti kalau di New Permai anak-anak bilang, Bu, kami nonton Ibu lagi bicara. Ini berkat rekan-rekan Batam TV. Ini berkat Batam TV ya. Jadi saya sampaikan Batam TV ini merupakan mitra media kami yang luar biasa. Acara di Tanjung Pinang pun mereka datang. Jadi tepuk tangan ya ke Batam TV. Ya. Tadi posisinya mereka ini sudah sekitar setengah jam yang lalu sudah lulus Pak, kami sudah datang. Jadi artinya tinggal tunggu saya aja lagi mulai penutupan kita ya. Jadi kami juga mendorong agar Batam TV juga tahu persis bagaimana Mapolkes Batam sebagai salah satu penyelenggara pelatihan terakreditasi A untuk regional Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera ya. Jadi se-Sumatera pelatihan bisa dilaksanakan di Batam. Jadi jangan dihitung sepinya Bu, ya, tapi dihitung grade-nya grade A. Di grade A itu kita berbangga hati untuk Kepulauan Riau punya Bapelkes terstandar A. Tepuk tangan dulu untuk Bapelkes. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu pembacaan hasil evaluasi penyelenggara, evaluasi fasilitator, dan evaluasi peserta. Untuk evaluasi penyelenggara, kami sampaikan bahwa dari 12 item yang dievaluasi yang diberikan nilai oleh peserta, rata-rata nilainya baik. Terima kasih kepada para peserta atas penilaian yang diberikan. Setelah direkap, untuk fasilitator terbaik kita pada angkatan 2 ini yaitu Ibu Indarianti SKM. Kemudian untuk evaluasi peserta, ini yang ditunggu-tunggu ya. Nanti diharapkan untuk nama-nama yang saya sebutkan untuk maju ke depan untuk menilai untuk mendapatkan. Ibu Dismarina. Ya, boleh. Langsung aja sampai ke depan. Ibu Dismarina dari Puskesmas Sejam, Kota Tanjung Pinang. Kemudian untuk juara 2 kepada Ibu Elvi Hayati. Selamat ya.
Ya baik pemirsa, demikian tadi rangkaian pelatihan SDIDTK dan pemberian makanan balita dan anak prasekolah bagi tenaga pelayan kesehatan balita. Semoga acara yang digelar kali ini memberi manfaat bagi peningkatan mutu kesehatan masyarakat di Kepri. Saya Hikari Agustina dan seluruh kerabat yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Jadi untuk pelatihan di sini itu sangat bermanfaat ya. Yang tadinya kita kan hanya kayak saya ini pribadi ini kan dari nutrisionis ahli gizi aja. Jadi pas sekali kita sudah pelatihan di sini kita tahu nih tentang yang SDIDTK-nya. Jadi sudah bisa nih untuk diaplikasikan ke puskesmasnya itu sudah tahu langkah-langkahnya seperti itu. Suasananya tuh nggak menegangkan ya, nggak kayak yang serius-serius sekali. Jadi pelatihannya itu tuh dia serius tapi santai, jadi ya tentu asik. Jadi pelatihannya tuh nggak harus yang kaku banget, enak sih sebenarnya pelatihannya. Fasilitator juga nyaman, enjoy kalau ngajarnya gitu. Dengan kawan-kawannya pun juga enjoy. Pada hari ini kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan, bahwa perlu kami sampaikan terkait pelatihan SDIDTK dan PMBA ini, khususnya Angkatan 1 dan Angkatan 2 tahun 2023. Itu sudah rampung kita laksanakan dalam 2 angkatan. Angkatan pertama kita laksanakan pada tanggal 7 hingga 16 Agustus 2023. Kemudian dilanjutkan pada angkatan kedua, itu kita laksanakan pada tanggal 21 hingga 30 Agustus 2023. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan mekanisme dan juga prosedur atau standar pelayanan prosedur pelatihan yang sudah digariskan oleh Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Tenaga Kesehatan. Itu kita laksanakan maksimal 10 hari ya. Dan itu sudah kita laksanakan di mana kegiatan pada 2 angkatan ini itu kita melibatkan peserta dari puskesmas yang ada di Kepulauan Riau, terutama para rekan-rekan pengelola program gizi masyarakat dan juga program kesehatan ibu dan anak. Jadi artinya ada 2 profesi yang terlibat pada kegiatan di dua kegiatan atau 2 angkatan ini. Yang pertama dari rekan-rekan bidan, kemudian yang kedua dari rekan-rekan nutrisionis ataupun ahli gizi puskesmas. Kemudian terkait penyelenggaraan, kita juga melibatkan atau bekerjasama penuh dengan Balai Pelatihan Kesehatan Batam tentunya sebagai Balai Pelatihan Tenaga Kesehatan terakreditasi A yang notabene secara regional Sumatera. Artinya setiap pelatihan yang berbasis peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, mau tidak mau, suka atau tidak suka, basisnya ada di Bapelkes Batam. Batam TV, inspirasi Kepri.